Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazmi Muzamil Furqan dengan NIM 2005-120-2043. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang web server dan DNS. Web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke web browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh web browser. DNS. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dan dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut dijabarkan dua fungsi DNS. Yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS, recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, untuk percobaannya sendiri di sini sudah tersedia konfigurasinya, sudah ada DNS server dan web server di sini dan 3 buah PC. Jadinya kita akan langsung mencoba untuk percobaan web server dan DNS servernya. Pertama-tama untuk web server kita masuk ke bagian service di sini dan index HTML ini kita akan edit. Di sini kita akan memasukkan seperti ini. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita akan mencoba dengan PC 1. Kita masuk ke desktop dan web browser. Di sini kita akan mengetikkan URL dari DNS dari IP address web server yang ini, yaitu 43.43.43.1. Kita klik go. Nah, di sini sudah terlihat dengan baik dan jelas halaman web dari web servernya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba beralih ke percobaan DNS server. Kita langsung saja buka DNS server dan menuju ke service dan DNS. Di sini kita akan meng-on-kan DNS server-nya terlebih dahulu dan kita akan memasukkan untuk type-nya record dan name-nya kita akan menuliskan jar.com. Lalu untuk address-nya kita akan ketik 43.43.43.1.
lalu klik add, dan untuk yang kedua kita pilih cname. Di sini name-nya kita masukkan www.jarcom.com. Hostname-nya kita ketik jarcom.com, lalu add. Setelah itu kita keluar, lalu untuk PC1 kita ke config, lalu untuk DNS server kita akan menuliskan IP address dari DNS server yang tadi, yaitu 43.43.43.1. Nah, setelah semuanya sudah terkonfigurasi, selanjutnya kita akan mencoba untuk menuju ke web browser. Kita ketikkan jarcom.com, go. Nah, di sini webnya sudah berhasil termuat, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba www.jarcom.com. Kita coba. Nah, di sini juga sudah berhasil terlihat web page-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.